Siap-siap bakal ada tim khusus pelototi kualitas BBM. Jadi kalau kau seorang pahlawan, semua gajimu sebagai komisaris utama Pertamina bagikan kepada rakyat. Jangan ngotot, padahal itu adalah tugasmu. Apabila ada suatu pelanggaran besar di suatu sekolah, misalnya bertahun-tahun kepala sekolahnya tidak tahu, maka itu adalah kepala sekolah yang harus digantung lehernya. Ya, kalau ada kepala sekolah seperti itu, kamu sebagai komisaris bertahun-tahun, kalaupun kamu tidak salah, tapi itu adalah suatu kegagalan kamu sebagai komisaris. Ya, itu adalah kegagalan kamu sebagai komisaris. Jadi kalau kau memang gentleman, kembalikan semua gajimu sebagai komisaris utama Pertamina, bagikan kepada rakyat miskin. Dan nggak usah terlalu pansos lagi. Nggak mungkin kau terpilih jadi presiden, yakin saya. Ketika Ahok berkoar-koar lah, setidaknya akan membongkar dan bahkan juga akan mengungkap isi rekaman yang pada saat lalu Ahok terlibat rapat dan lain sebagainya. Itu bahkan setidaknya ditanggapi oleh netizen-netizen itu sangat aneh sekali. Bahkan seolah-olah di framing lah, Ahok itu tidak punya kapasitas untuk mengungkap dalang dibalik kasus Pertamina yang merugikan 193 triliun. Dan bahkan juga pada saat lalu ditanggapi oleh Hotman Paris. Setidaknya kalau saya mengutip pernyataan Hotman Paris itu, seharusnya Anda minta maaf Ahok, karena Anda juga menerima uang miliaran dari Pertamina. Menurut saya sih gaji menurut saya hak dari Ahok ya, tetapi kenapa dikembalikan ya? Dan pada saat lalu Ahok itu bukan siapa-siapa dan lain sebagainya. Ini sangat lucu sekali ketika Ahok mau membongkar setidaknya konspirasi di dalam tubuh Pertamina yang merugikan 193 triliun, tetapi reaksinya sangat mengejutkan sekali. Seharusnya didukung dong ketika Ahok setidaknya mau memberantas kasus korupsi di tubuh Pertamina. Ya, seharusnya didukung, tetapi banyak yang nyinyir ya. Ini tuduhan yang serius loh Pak. Kalau Bapak bilang ini ada hubungannya dengan penguasa, saya bisa aja kan saya juga boleh dong bilangnya adalah dugaan, sama seperti Anda, Ahok juga tahu gitu, jangan sampai dia masuk penjara lagi karena masuk ke dalam permainan oknum-oknum tertentu yang sengaja kayak memancing di air keruh seperti itu. Nah, kalau menurut dugaannya Ahok adalah ada oknum-oknum yang mungkin itu penguasa kah atau di partai politik, oknum-oknum gitu, yang mendapatkan aliran dana dari para koruptor yang ada di Pertamina sebagai sumber dananya. Ya, ada banyak yang bilang, Anjas coba aja cek tuh di Pertamina atau di anak usaha dan sebagainya. Ada nggak mereka-mereka yang menjabati posisi tertentu bukan karena kemampuannya, tapi karena ada titipan-titipan politik? Apakah itu adalah salah satu indikasinya? Ya, dengan segala hormat, yang bisa memberantas ini semua menurut aku udah bukan lagi level Ahok, karena dia sudah juga bukan termasuk dalam komisaris utama, apalagi direktur utama sudah bukan lagi. Tapi menurut aku yang bisa turun tangan langsung adalah Pak Prabowo. Kita tahu Ahok ini adalah sosok yang menurut saya pernah menempati posisi yang cukup strategis di Pertamina. Kalau tidak jadi komut ya, di komisaris utama, yang kemudian pastinya akan banyak tahu terkait dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan praktik-praktik yang dinilai ini sebagai sebuah bentuk penyelewengan dan merugikan uang negara yang cukup luar biasa. Dalam wawancaranya Ahok siap dipanggil oleh kejaksaan, siap akan memberikan bukti-bukti, akan memberikan kesaksian-kesaksian yang dibutuhkan, apapun kesaksiannya. Bahkan Ahok bercerita dulu sempat dipanggil oleh KPK terkait dengan kasus lain. Ahok menyatakan memberikan semua data dan informasi yang Ahok tahu untuk memberikan bagaimana kejelasan-kejelasan terkait dengan kasus yang sedang ditangani oleh KPK itu bisa tuntas. Nah, hari ini ketika Ahok dikait-kaitkan soal kemungkinannya dipanggil oleh kejaksaan, dimintai kesaksiannya, ini adalah momen yang menurut publik, menurut kita semua adalah momen yang pas. Karena kita tahu Ahok itu biasanya suka belak-belakan, Ahok itu bisa menunjukkan data-data, Ahok itu bisa menunjukkan fakta-fakta, dan tentu saja posisinya sebagai komut saat itu 2019-2024 kalau tidak salah, pastinya melihat dari dekat sebenarnya
bagaimana praktik-praktik yang dilakukan oleh oknum-oknum Pertamina yang mengambil untung yang mengakibatkan korupsi 193 triliun itu lantang terjadi. Sekarang juru bicara Pertanian diam karena ini sudah proses penyidikan, bisa dikenakan obstruction of justice karena sudah ditetapkan siapa tersangkanya, pasal yang dikenakan, bahkan juga Pak Ibnu mengatakan ini tidak susah. Tetapi menurut saya supaya terjadi deterrent effect, ini saatnya saya kira kalau di pasal 2 ayat 2 kalau ada bencana alam, saat ini bencana yang paling mengerikan di mana uang kita terbatas, kemudian seperti bilang anak-anak kita lari ke luar negeri karena sepertinya tidak harapan. Pesan daripada Presiden, kita akan bersihkan. Ini saya kira harus ditindaklanjuti oleh pembantunya, terlebih aparat penegak hukum yang menangani ini, Mbak Tiara. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membeberkan pihaknya akan membentuk tim khusus untuk memastikan masyarakat mendapatkan kualitas bahan bakar minyak sesuai dengan spesifikasi. Hal itu menanggapi soal keresahan masyarakat perihal kualitas BBM yang dijual, kami akan menyusun tim dengan baik untuk memberikan kepastian agar masyarakat membeli minyak berdasarkan spesifikasi dan harganya. Jadi tidak ada masalah, ujarnya saat ditemui di Kementerian ESDM Jakarta. Untuk saat ini, kata Bahlil, masyarakat tidak perlu khawatir dengan kualitas BBM yang dijual oleh SPBU Pertamina. Sejatinya proses blending BBM di dalam negeri memang dilakukan untuk mencapai spesifikasi yang dituju. Sedangkan khusus untuk BBM dengan kualitas tinggi tidak bisa dilakukan pencampuran. Itu kan ada RON 90, RON 92, RON 95 sampai 98. Yang bagus-bagus itu nggak mungkin dicampur, karena itu ada speknya kok, nggak perlu khawatir, tegas Bahlil. Adapun pihaknya juga akan melakukan audit terhadap kualitas BBM yang dijual, bahkan dia akan melakukan penataan terhadap pengelolaan BBM hingga liquefied petroleum gas atau LPG di Indonesia. Kita di SDM itu sebelum kita audit kualitas, kita akan melakukan penataan terhadap sistem pengelolaan BBM dan LPG. Kenapa? Karena memang harus kita tata. Kalau tidak kita tata ya begini terus, kita akan mau melakukan perubahan, imbuhnya. Dengan begitu, Bahlil mengatakan bahwa saat ini SPBU Pertamina sudah menjual BBM yang sesuai dengan standar. Dia mengakui BBM yang dibeli oleh masyarakat sudah sesuai dengan spesifikasi yang ada. Kualitas kita kan sudah sesuai standar, kan sudah ada semuanya, sudah ada. Jadi kalau membeli harga yang bagus, minyak bagus, harganya juga bagus. Mau setengah-setengah, ada juga setengah-setengah. Semua sudah ada speknya, itu semua tandasnya.